Masyarakat desa kami sejak lama mengenal cerita tentang babi ngepet. Kisah turun-temurun itu sering diceritakan dari mulut ke mulut. Seekor babi hitam yang dipercaya sebagai wujud orang yang mencari kekayaan dengan jalan pesugihan. Banyak yang menganggapnya sekadar dongeng untuk menakuti anak-anak agar tidak keluar rumah di malam hari. Aku, Surip, lahir dan besar di desa ini. Sejak kecil, aku tak pernah benar-benar percaya. Bagiku, cerita babi ngepet hanya tahayul belaka. Namun, beberapa tahun belakangan, perasaan itu berubah. Di desa kami, uang warga sering hilang tanpa jejak. Pintu rumah tetap terkunci, tapi lemari penyimpanan kosong. Semula aku mencoba menutup mata, menganggap itu ulah pencuri biasa. Tapi ketika beberapa tetangga juga mengeluh hal yang sama, dan kabar mulai beredar bahwa ada yang melihat sosok hitam menyerupai babi berkeliaran di kebun pisang dekat desa, barulah aku sadar, mungkin semua cerita itu memang bukan sekedar dongeng. Malam-malam menjadi berbeda. Setiap langkah terasa diawasi. Setiap suara dari balik pepohonan membuat bulu kuduk berdiri. Dan perlahan, desa kami mulai terjebak dalam teror yang tak pernah kami bayangkan sebelumnya. Selamat datang di Ruang Sunyi. Malam itu, suasana pos ronda di ujung desa terasa berbeda. Biasanya tempat itu riuh oleh suara candaan para pemuda sambil menyeruput kopi, namun kini semua wajah tampak tegang. Obor kecil yang ditancapkan di tanah hanya memberi cahaya redup, membuat bayangan pohon pisang di sekitar seolah bergerak sendiri tertiup angin. Aku, Surip, duduk bersila di tikar bambu, berhadapan dengan Joko yang wajahnya pucat pasi. Ia pemuda tanggung, baru 20 tahunan, tapi malam itu terlihat seperti kehilangan semangat hidup. Di sampingnya, Mbok Minah, pedagang pasar yang terkenal cerewet, berkali-kali mengusap wajahnya dengan kain jarit yang ia selendangkan. Pak Surip, Joko memecah keheningan dengan suara bergetar. Tadi siang, emak saya bilang uang tabungannya hilang lagi. Padahal disimpan di lemari, pintu rumah terkunci, jendela pun rapat. Aku juga kehilangan, Jok. Semalam, uang hasil panen singkong raib. Gembok almari masih utuh tapi isinya kosong. Aneh. Mbok Minah langsung menimpali dengan nada tinggi. Khas bicaranya yang keras. Lah, iya, aku juga ngalami. Hasil jualan di pasar 3 hari kemarin hilang semua. Jangan-jangan ada maling keliling. Tapi maling kok pinter banget. Nggak ninggalin jejak sama sekali. Joko menunduk. Suaranya makin lirih. Tapi Mbok, kemarin malam aku lihat sesuatu. Aku menatapnya tajam. Sesuatu? Maksudmu apa? Joko menarik nafas dalam-dalam lalu berbisik seakan takut terdengar oleh pohon-pohon di sekitar. Aku lihat bayangan hitam, besar, kayak babi. Tapi matanya merah menyala. Sekejap bulu kuduku berdiri. Obor di samping kami berderik diterpa angin, seolah mengamini kata-kata Joko. Mbok Minah ternganga lalu cepat-cepat menutup mulutnya dengan jarit. Babi? Tanyanya setengah menjerit. Jangan-jangan itu babi ngepet, Surip. Aku berusaha menenangkan diri. Tunggu dulu, jangan sembarangan ngomong. Bisa jadi itu babi hutan yang asal dari hutan dekat sungai. Tapi di sini mana ada babi hutan, Pak? Seumur hidupku di desa ini nggak pernah ada babi hutan masuk sampai kebun pisang dekat rumahku. Keheningan kembali menelan kami. Hanya suara serangga malam dan sesekali gonggongan anjing dari jauh yang terdengar. Namun entah kenapa, suasana terasa begitu mencekam. Mbok Minah mulai menangis pelan. Ya Allah, kalau benar itu babi ngepet, berarti ada orang desa kita yang main pesugihan. Pantas aja, ada keluarga yang tiba-tiba kaya raya bisa bangun rumah besar dalam waktu singkat. Aku mengerutkan kening. Ucapan itu terasa seperti tuduhan, tapi sulit kupungkiri. Memang ada satu keluarga di desa yang mendadak berlimpah harta dalam beberapa bulan terakhir. Joko menatapku dengan mata lebar. Pak Surip, kalau benar babi ngepet, kita semua bisa celaka.
Katanya, uang hilang itu diambil lewat pesugihan. Semakin lama dibiarkan, semakin banyak yang jadi korban. Aku menghela napas berat. Hati kecilku ingin menolak, tapi kenyataan di depan Marta membuat sulit untuk mengelak. Aku sendiri sudah kehilangan uang. Begitu juga banyak tetangga lain. Dan cerita Joko tentang sosok babi merah menyala membuat segala sesuatu terasa masuk akal, meskipun ngeri untuk diakui. Tiba-tiba, suara aneh terdengar dari arah kebun pisang di dekat pos ronda. Suara dengusan berat seperti nafas hewan besar. Kami bertiga serempak menoleh. Obor di tanah bergoyang, bayangan pohon seakan berlari di tanah. Mbok Minah menjerit kecil, menutup wajahnya dengan jarit. Joko bangkit, tubuhnya gemetar, tapi matanya menatap lurus ke arah kebun. Aku sendiri merasakan keringat dingin mengalir di punggungku. "Dengar nggak?" bisikku pelan. "Dengar," jawab Joko dengan suara serak. Itu suaranya, Pak. Sama seperti malam kemarin." Dengusan itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Seakan sesuatu sedang bersembunyi di balik rumpun pisang, mengawasi kami. Aku berdiri, menggenggam bambu obor erat-erat. "Kalau benar ada hewan di sana, kita harus pastikan," kataku dengan nada memaksa diriku agar tetap tenang. Joko menatapku seolah gila. "Pak Surip, jangan. Kalau itu babi ngepet kita bisa mati." Aku menelan ludah. Rasa takut mencengkram dada, tapi rasa penasaran tak kalah kuat. Apapun yang bersembunyi di sana, aku harus melihat dengan mata kepala sendiri. Aku melangkah pelan ke arah kebun. Obor bergoyang, nyala api menari di antara daun pisang yang basah oleh embun malam. Joko akhirnya menyusulku dengan langkah berat, sementara Mbok Minah hanya berjongkok sambil berdoa berulang-ulang. Ketika aku mendekat, suara itu berhenti. Sunyi. Hanya bunyi jantungku yang berdetak harus di telingaku. Aku mengangkat obor lebih tinggi, menyorot ke arah rumpun pisang. Tidak ada apa-apa. Aku menoleh pada Joko. Kosong, cuma bayangan. Tapi sebelum aku selesai bicara, tiba-tiba terdengar suara ranting patah tepat di depan kami. Joko berteriak, mundur terburu-buru. Aku pun tersentak, obor hampir terlepas dari genggaman. Sekilas aku melihat sesuatu bergerak cepat di balik kegelapan. Tubuh besar, hitam, lebih cepat dari bayangan obor yang menari. Dan entah kenapa, aku sempat melihat sepasang mata merah menyala sebelum lenyap begitu saja. Aku terpaku, tubuh kaku tak bisa bergerak. Joko tersungkur jatuh ke tanah, wajahnya penuh debu. Dari belakang, teriakan panik Mbok Minah makin membuat malam itu kacau. Kami bertiga akhirnya mundur, berlari kembali ke pos ronda, napas terengah-engah. Obor yang kubawa hampir padam tertimpa angin. Joko memegang lenganku erat-erat. "Pak Surip, tadi kan Bapak juga lihat kan, matanya merah. Itu bukan babi biasa." Aku tidak bisa menjawab. Kata-kataku tercekat di tenggorokan. Di kepalaku, bayangan mata merah itu terus terulang, membuat tubuhku bergemetar tak tergendali. Malam itu, aku tahu satu hal. Apapun yang bersembunyi di desa kami, itu bukan sekedar cerita rakyat. Kami bertiga masih duduk terengah-engah di pos ronda. Api obor tinggal setengah, berkelip-kelip tertiup angin malam. Joko masih gemetar, wajahnya pucat dengan debu menempel di pipi. Mbok Minah tak henti-hentinya berdoa lirih, sambil mengusap wajah dengan jarit. Aku mencoba menenangkan diri, tapi bayangan mata merah itu terus terbayang di kepalaku. Bukan sekadar bayangan hewan, itu jelas berbeda, lebih buas, lebih menyeramkan. "Pak Surip," suara Joko pecah, nyaris seperti teriakan. "Tadi Bapak lihat sendiri kan? Itu bukan bayangan biasa, bukan maling, bukan hewan sembarangan, itu babi ngepet." Aku menatapnya tajam, mencoba mengendalikan rasa takutku. "Jangan sembarangan, Jok. Kalau kita asal ngomong, bisa jadi fitnah." Tapi kenyataannya begitu, Pak. Aku sudah 2 kali lihat sosok itu. Kemarin malam di depan rumah dan barusan di kebun pisang. Matanya merah menyala, tubuhnya besar. Mana ada babi kampung seperti itu? Mbok Minah yang sejak tadi menangis pelan, akhirnya ikut bicara. Suaranya serak, penuh emosi. "Aku percaya sama Joko, Surip. Aku juga dengar sendiri dengusannya. Itu jelas-jelas bukan hewan biasa. Lowong uangku hilang juga.
Semua orang desa mengeluh hal sama. Aku terdiam. Mereka ada benarnya. Kejadian kehilangan uang belakangan ini terlalu sering dan terlalu aneh untuk dianggap kebetulan. Kalau memang itu babi ngepet, berarti ada orang di desa ini yang melakukannya. Kalian sadar itu? Mendengar kata-kataku, Joko dan Mbok Minah terdiam. Angin malam berhembus, membuat nyala obor bergetar. Orang itu pasti tetangga kita sendiri, lanjutku. Seseorang yang selama ini hidup di antara kita, pura-pura biasa, tapi diam-diam bermain pesugihan. Mbok Minah menggigit bibir, lalu menoleh dengan wajah penuh amarah. Aku sudah curiga sejak lama. Keluarga di ujung desa itu, yang mendadak kaya. Dulu rumahnya reot, sekarang bisa bangun rumah besar, motor baru, emas segunung. Dari mana lagi kalau bukan babi ngepet? Joko mengangguk cepat, wajahnya serius. Iya pak, aku juga mikir begitu. Mereka nggak pernah kerja keras, tapi duitnya ngalir terus. Aku menarik napas panjang. Kita tidak boleh asal tuduh. Kalau salah bisa berabe. Tapi memang semua tanda mengarah ke sana. Suasana hening lagi. Kami bertiga larut dalam pikiran masing-masing. Hingga tiba-tiba suara aneh lagi didengar dari arah kebun pisang. Kali ini lebih jelas. Langkah-langkah berat disertai dengusan panjang. Joko refleks berdiri. Pak, itu lagi. Dia masih di sekitar sini. Aku pun berdiri, menggenggam obor yang nyaris padam. Mbok Minah berdiri dengan gemetar, bersembunyi setengah di belakangku. Kami menajamkan telinga. Suara itu makin dekat. Tanah bergetar pelan, seperti diinjak sesuatu yang berbobot besar. Aku mengangkat obor, menyorotkan cahayanya ke arah suara, dan di sanalah kami melihatnya. Dari balik rumpun pisang, muncul sesosok bayangan hitam besar. Tubuhnya pendek gemuk dengan bulu kasar yang terlihat berkilat karena basah. Moncongnya panjang, matanya, ya Tuhan, matanya benar-benar merah menyala seperti bara api. Mbok Minah menjerit, hampir pingsan. Joko langsung mundur, wajahnya pucat pasi. Aku sendiri membeku di tempat, hanya mampu menatap dengan mulut menganga. Sosok itu berdiri diam, hanya menatap kami dengan mata merahnya. Dengusannya berat, seperti orang sesak napas, tapi penuh ancaman. Obor di tanganku hampir jatuh karena tubuhku gemetar hebat. Pak, itu dia. Joko berbisik lirih, tapi suaranya jelas terdengar di telingaku. Itu babi ngepet. Sosok itu tiba-tiba bergerak. Dengan kecepatan yang tak wajar, ia melompat masuk ke dalam kebun, membuat ranting-ranting patah berserakan. Kami bertiga berteriak bersamaan, lalu mundur tergopoh-gopoh. Aku hampir jatuh. Joko menahan lenganku. Mbok Minah menangis keras, memanggil nama Tuhan berkali-kali. Kita harus lapor kepala dusun, kataku panik. Kalau begini terus, desa bisa celaka. Kita nggak bisa biarkan. Joko mengangguk cepat. Iya pak, kalau tidak, besok-besok bukan cuma uang yang hilang, bisa nyawa. Mbok Minah menambahkan dengan suara parau. Aku sudah tua Surip, aku nggak takut mati. Tapi anak-anakku, cucuku, aku nggak rela kalau mereka jadi korban pesugihan begini. Kami akhirnya memutuskan pulang malam itu dengan langkah tergesa-gesa, meninggalkan pos ronda yang gelap. Sepanjang jalan, aku masih merasa ada yang mengikuti dari kejauhan. Sesekali ku dengar dengusan samar, meski saat menoleh, hanya bayangan pohon pisang yang bergoyang tertiup angin. Sesampainya di rumah, aku masih tak bisa tidur. Bayangan mata merah itu terus menari dalam pikiranku. Aku tahu, malam ini hanyalah permulaan. Teror yang lebih besar pasti menanti kami. Malam itu, suasana desa makin menegang. Angin malam bertiup membawa bau anyir yang menusuk hidung. Obor di tangan warga bergoyang-goyang, menambah bayangan aneh di sekeliling jalan tanah. Semua orang masih terpaku dengan teriakan Pak Surip yang yakin betul tadi ada babi hitam sebesar anak sapi berlari ke arah kebun pisang. Aku ndak salah lihat lurah. Suara Pak Surip bergetar, wajahnya pucat. Matanya merah menyala, bulunya hitam legam. Itu bukan babi biasa. Pak Lurah Sastro mencoba menenangkan, meski suaranya ikut bergetar. Kalau benar begitu, kita harus pastikan, jangan sampai kita ditakut-takuti bayangan. Tapi kalau memang ada, malam ini juga harus kita bongkar. Joko yang sejak tadi gelisah maju selangkah. Pak, kalau kita diam saja, desa ini bisa jadi bulan-bulanan. Kita harus kejar. Kalau itu memang babi ngepet, tubuh aslinya pasti tidak jauh dari sini. Ucapan itu membuat sebagian warga terdiam. Mereka tahu cerita pesugihan.
tubuh si pelaku akan tergeletak tak sadar, sementara rohnya berkeliaran dalam wujud babi. Semua menoleh ke Mbok Minah. Perempuan tua itu menggenggam kain jariknya erat, tatapannya kosong ke arah kebun. Aku sudah bilang dari dulu, babi ngepet itu tidak hanya membawa harta, tapi juga membawa petaka. Kalau kita salah langkah, bisa-bisa nyawa kita yang jadi tumbal. Mbok, apa maksudmu? Tanya Pak Surip. Kalau kalian menyentuh tubuh aslinya, yang babi itu bisa mati seketika. Tapi kalau salah orang, Mbok Minah berhenti, matanya tajam, kalian bisa membunuh tanpa sadar. Hening, hanya suara angin yang mengoyangkan daun pisang. Pak Lurah akhirnya mengangkat tangan. Baik, kita tetap maju, jangan terpisah. Ingat, jangan gegabah. Mereka pun bergerak ke kebun pisang. Obor dan senter menerangi jalan setapak yang gelap. Langkah kaki berat berpadu dengan degup jantung yang semakin kencang. Tiba-tiba, dari balik kebun terdengar suara grong, grong. Suara rendah yang menggema, mirip babi, tapi terlalu dalam untuk ukuran hewan biasa. Semua warga serentak berhenti. Joko langsung mengarahkan senternya ke arah suara itu. Sejenak, cahaya itu menangkap sosok hitam besar. Seekor babi, berbulu kasar, matanya merah menyala seperti bara, lidahnya menjulur panjang, yang membuat bulu kuduk berdiri, di lehernya melilit sehelai kain lusuh bercorak batik. Ya Allah, itu dia! Teriak Pak Surip sambil mundur. Beberapa warga refleks melempar batu, yang lain membaca doa keras-keras. Babi itu meringkik, melompat, lalu lari zigzag di antara batang pisang dengan kecepatan yang mustahil. Kejar dia! Joko berteriak lantang meski wajahnya sendiri pucat. Namun baru beberapa langkah, terdengar suara lain. Suara tangisan lirih, tangisan perempuan. Tolong! Suara itu berasal dari arah kebun, begitu dekat, begitu jelas. Semua orang terpaku. Pak Lurah mengerutkan dahi. Suara perempuan, tengah malam begini. Mbok Minah menggeleng pelan, wajahnya tegang. Itu bukan manusia, itu pancingan. Tangisan itu makin keras, berubah menjadi erangan pilu seperti seseorang yang sedang disiksa. Obor-obor bergoyang hebat karena tangan warga gemetar. Pak Surip memberanikan diri melangkah ke depan. Aku harus lihat. Di balik batang pisang, samar terlihat sosok perempuan berambut panjang terurai memakai kain lusuh, tubuhnya penuh lumpur. Wajahnya menunduk, bahunya berguncang seperti benar-benar menangis. Ya Allah, itu orang atau... bisik Joko. Sosok itu perlahan menoleh. Wajahnya pucat, matanya kosong dan dari bibirnya menetes darah segar. Ia bergumam lirih, "Aku lapar." Warga menjerit. Beberapa jatuh tersungkur, sebagian lari mundur sambil memeluk tubuhnya sendiri. Obor Pak Surip seketika menyala terang ke arah sosok itu, dan tiba-tiba wujud perempuan itu hilang begitu saja, lenyap seperti kabut ditiup angin. Keheningan kembali menjerat mereka. Pak Lurah dengan wajah pucat berkata, "Kalian semua lihat barusan?" "Lihat Pak, jelas banget," jawab Joko, suaranya gemetar. Mbok Minah menatap kosong ke tanah lalu berbisik, "Kalau begitu, ini bukan sekedar babi ngepet. Ada sesuatu yang lebih kelam yang sudah menunggu kita." Sejak malam itu tak ada seorang pun di desa yang berani tidur nyenyak, karena semua sadar mereka sedang menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar mitos. Malam itu warga berkumpul kembali di gardu ronda setelah insiden menyeramkan di kebun pisang. Api obor diletakkan di tengah lingkaran, tapi sinarnya seolah tak mampu mengusir bayangan gelap yang menempel di wajah masing-masing. Suasana mencekam. Pak Surip duduk dengan wajah pucat, tangannya masih gemetar. "Aku sumpah, tadi aku lihat jelas, babi itu bukan hewan biasa. Kalau matanya sampai merah begitu, pasti ada orang yang main ilmu hitam di desa ini." Joko menimpali, nada suaranya keras dan penuh amarah. "Iya Pak, kita jangan diam saja. Kalau memang ada orang yang jadi dalangnya, harus kita bongkar. Bisa-bisa harta warga kampung disedot satu-satu." Beberapa warga mengangguk setuju, tapi yang lain masih ragu. Mereka takut salah tuduh. Pak Lurah Sastro berdehem, berusaha menjaga kewibawaan meski keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Jangan gegabah. Kita semua memang melihat sesuatu, tapi tanpa bukti kita bisa memecah belah desa sendiri." "Bukti apa lagi, Lurah?" Suara Joko meninggi.
Tadi kita lihat sendiri babi itu, kita dengar sendiri suara tangisan perempuan. Masih kurang jelas apa? Mbok Minah yang sedari tadi diam akhirnya bersuara. Suaranya serak tapi tegas. Anak muda, jangan terburu nafsu. Babi itu memang nyata, tapi bukan berarti kita bisa sembarang menuduh. Ilmu seperti ini biasanya melibatkan perjanjian, dan perjanjian selalu butuh penjaga. Kalau kita salah langkah, bukan hanya kita, tapi seluruh desa yang kena bala. Hening sesaat. Kata-kata Mbok Minah membuat semua terdiam. Pak Surip menunduk, mengingat kembali penampakan perempuan aneh tadi. Mbok, suara tangisan itu, apa mungkin dia korbannya? Mbok Minah menatap kosong ke api obor. Bisa jadi korban yang dijadikan tumbal, atau bisa jadi itu jelmaan untuk mengalihkan perhatian kita. Ingat, babi ngepet tidak pernah bekerja sendirian. Ada yang menunggu tubuhnya, ada pula yang menakut-nakuti agar kita gentar. Joko mengepalkan tangan. Kalau begitu, kita cari tubuh aslinya. Kalau benar ada yang tidur atau pingsan, itu pasti dalangnya. Kita seret keluar biar semua warga tahu. Suasana mendidih. Beberapa warga mendukung ide Joko, ingin segera bertindak, tapi sebagian lagi takut. Pak Lurah mengangkat tangan, suaranya lantang. Diam semua. Kita akan periksa satu tempat malam ini. Rumah kosong peninggalan Ki Samin. Beberapa dari kalian pasti tahu, akhir-akhir ini rumah itu sering terdengar suara-suara aneh. Warga saling pandang. Ada yang mengangguk pelan, ada yang menelan ludah ketakutan. Kalau memang tubuh itu ada di sana, lanjut Pak Lurah, kita harus bersiap. Jangan ada yang menyentuh, cukup lihat dan pastikan. Joko yang tak sabar langsung berdiri. Ayo, kita berangkat sekarang. Rombongan pun bergerak menuju rumah kosong Ki Samin di pinggir desa. Jalan setapak yang mereka lalui gelap dan sunyi. Angin membawa suara-suara aneh. Ranting patah, daun berdesir, bahkan sesekali terdengar seperti bisikan samar. Sampai di depan rumah tua itu, bulu kuduk semua orang berdiri. Rumah panggung kayu itu sudah lama dibiarkan terbengkalai. Papan-papan kayunya lapuk, catnya terkelupas, dan jendela-jendelanya terbuka tanpa daun. Dari dalam samar terlihat cahaya redup seperti lampu minyak. Padahal rumah ini sudah kosong bertahun-tahun, bisik Pak Surip. Pak Lurah memberi aba-aba dan mereka masuk dengan hati-hati. Begitu kaki menapak di lantai rumah, bunyi berderit terdengar nyaring, membuat jantung berdegup makin kencang. Di ruang tengah, mereka melihat sesuatu yang membuat darah seakan berhenti mengalir. Di lantai, tergeletak seorang laki-laki dengan tubuh kaku. Napasnya pelan, matanya terpejam. Di sampingnya ada kain batik kusam, sama persis dengan yang melilit leher babi tadi. Ya Allah, jangan-jangan, suara Pak Surip tercekat. Jangan-jangan, ini. Joko maju dengan wajah penuh emosi. Inilah dalangnya, lihat, kainnya sama. Kita seret saja biar semua tahu. Jangan, bentak Mbok Minah tiba-tiba. Suaranya keras hingga semua terdiam. Kalau kalian menyentuhnya, bisa mati seketika. Ingat perkataanku tadi. Pak Lurah menahan Joko dengan tegas. Kita harus hati-hati. Kalau ini benar tubuh aslinya, kita hanya perlu saksikan, bukan menyentuh. Tapi sebelum ada yang bisa berkata lebih jauh, tubuh laki-laki itu mendadak bergetar hebat. Mulutnya mengeluarkan suara erangan mirip babi, dan dari hidungnya mengalir darah segar. Semua warga menjerit, sebagian lari keluar rumah, sebagian jatuh duduk ketakutan. Mbok Minah gemetar, suaranya lirih. Dia sudah ketahuan, perjanjiannya pecah. Sekarang kita semua akan melihat wujud aslinya. Tubuh itu mendadak kaku, lalu kepalanya menoleh perlahan ke arah warga. Matanya terbuka, merah menyala seperti bara api. Malam itu, teror baru saja menimpa warga. Malam semakin larut.
Rumah kosong Kisamin sepi, kecuali suara napas warga yang terengah-engah dan gemerisik angin yang menusuk tulang. Api obor dan lampu minyak Pak Lurah menimbulkan bayangan menakutkan di dinding kayu yang lapuk. Semua menahan napas, menatap tubuh lelaki yang kini mulai bergerak-gerak aneh. "Ya Tuhan," bisik Pak Surip, Ini bukan manusia lagi." Tubuh lelaki itu menggeliat hebat. Darah dari mulut dan hidungnya menetes bercampur lumpur di lantai kayu. Matanya merah menyala penuh amarah, lidahnya menjulur panjang seperti babi yang lapar. Joko gemetar tapi menahan diri. "Pak, ini wujud aslinya. Kita harus hati-hati, tapi kita nggak bisa diam." Mbok Minah menunduk, tangannya bergetar di atas jarit. "Aku sudah bilang, kalau dia sadar, dia bisa menyerang. Jangan sampai ada yang mendekat sembarangan." Pak Lurah menengahi. "Kita jangan panik. Kita harus membuatnya tenang. Kita lihat, kita amati, jangan menyentuh." Namun sebelum mereka sempat mengambil langkah mundur, terdengar suara berat menggema di seluruh rumah. Grong! Tubuh lelaki itu tiba-tiba melompat, mengejar bayangan sendiri di lantai. Tubuhnya kini benar-benar seperti babi hitam raksasa. Bulu legam menutupi seluruh tubuhnya, mata merah menyala, lidah panjang menjulur keluar. Bau anyir menyengat membuat semua orang hampir pingsan. Pak Surip menjerit, mengangkat obor setinggi-tingginya untuk menghalau makhluk itu. Joko dengan cepat menyorotkan senter. Cahaya menembus kegelapan memperlihatkan sosok yang semakin menakutkan. Tangan lelaki itu masih manusia, tapi seluruh tubuhnya kini berwujud babi raksasa, seperti ruh yang menguasai jasadnya. Mbok Minah menjerit ketakutan tapi dengan cepat menenangkan diri. "Pak Surip, Joko, fokus. Dia mencari harta, bukan kita. Jangan panik." Tapi panik sulit dibendung. Makhluk itu berlari zigzag, memecahkan perabot kayu tua yang tersisa di rumah. Setiap langkahnya membuat lantai berderit keras. Suara dengusan yang mengerikan menggema, membuat bulu kuduk beremang. Pak Lurah berteriak, "Jangan biarkan dia keluar rumah. Kalau sampai lari ke desa, bisa jadi bencana." Joko spontan mengambil batu besar, melemparkannya ke arah makhluk itu. Batu mengenai tubuhnya, tapi makhluk itu hanya mendengus lebih keras, gerakan semakin liar. Pak Surip menunduk, teringat nasihat Mbok Minah. "Jangan provokasi dia, jangan buat dia marah lebih parah." Namun tak ada waktu untuk strategi panjang. Makhluk itu menoleh, menatap mereka semua dengan mata merah membara. Seketika terdengar suara gemuruh di kepala mereka, seperti bisikan yang menembus pikiran. "Aku lapar, aku harus ambil, aku harus punya." Mbok Minah menahan napas. "Pak Surip, Joko, sekarang kita harus lakukan yang aku bilang sebelumnya, fokus pada satu titik." Pak Surip dan Joko saling menatap, lalu menyorotkan cahaya obor dan senter ke arah kain batik kusam yang terletak di lantai dekat makhluk itu. Seolah makhluk itu mengerti, ia berhenti sejenak, hidungnya mengendus-endus kain batik itu. "Sekarang," bisik Mbok Minah. Semua mereka mundur pelan, menjaga jarak, sementara makhluk itu sibuk mengendus kain batik, tanda wujud manusia yang dijadikan alat pesugihan. Tiba-tiba, makhluk itu mengeluarkan dengusan keras dan menjerit seperti manusia sekaligus babi. Tubuhnya bergoncang hebat. Pelan-pelan, bayangan hitam itu mengerut, mengecil, hingga tubuhnya kembali menjadi lelaki yang tergeletak di lantai. Napasnya tersengal-sengal, matanya terbuka setengah, tapi kali ini sudah lebih lemah. Pak Surip menunduk, wajahnya pucat. "Itu baru selamat, tapi kalau dia bangkit lagi, kita semua bisa celaka." Joko menatap lelaki itu dengan kemarahan dan takut bercampur. "Kita harus pastikan dia tidak bisa lagi pakai ilmu hitam itu. Kalau tidak, desa ini bakal terus-terusan dihantui." Mbok Minah mengangguk. "Ya, kita harus panggil orang yang paham, tapi malam ini setidaknya kita lihat wujud aslinya, dan kita sudah tahu dalangnya." Pak Lurah menatap mereka semua, wajah tegang. "Besok pagi kita laporkan pada warga, biar semuanya waspada. Tapi malam ini pulang
dan tetap di rumah masing-masing. Jangan coba-coba menangani sendiri. Mereka bertiga saling berpandangan, tubuh gemetar, napas berat, tapi sedikit lega. Malam itu mereka tahu teror babi ngepet memang nyata. Wujud asli pelakunya sudah terlihat dan desa mereka baru saja selamat dari bencana yang lebih besar. Namun, di luar rumah, bayangan hitam pepohonan bergerak di bawah cahaya bulan. Dengusan samar terdengar lagi, seolah mengingatkan, malam belum sepenuhnya usai. Dini hari, desa mulai hening. Suara jangkrik kembali memenuhi udara. Tapi warga masih duduk di depan rumah masing-masing. Tubuh gemetar, mata belum bisa lepas dari bayangan malam tadi. Pak Surip duduk termenung di beranda rumahnya. Aku tidak pernah percaya, tapi malam ini semua yang aku dengar dari cerita orang tua benar adanya, gumamnya. Tangan gemetar memegang secangkir kopi panas, tapi rasanya tak bisa menenangkan jantungnya. Joko duduk di dekatnya, wajahnya pucat, tapi matanya masih berbinar amarah dan lega. Pak Surip, kita sudah lihat sendiri, babi ngepet itu nyata, dan tubuh orang yang dipakai. Ya Allah, itu manusia biasa yang tergelincir ke jalan gelap. Kalau nggak kita cegah, bisa menghancurkan desa. Mbok Minah menatap mereka dari samping. Wajahnya lesu tapi tegas. Anak muda, jangan sekali-kali tergiur harta instan. Semua yang instan selalu dibayar mahal. Pesugihan bukan sekadar cerita, tapi kutukan yang nyata. Pak Lurah Sastro melangkah ke tengah jalan menepuk pundak beberapa warga yang masih berkumpul. Kita sudah selamat malam ini, tapi waspada tetap nomor 1. Jangan percaya pada janji harta dari jalan gelap. Dan bagi yang punya rasa ingin tahu berlebihan, hati-hati, bisa jadi kalian yang berikutnya. Suasana hening, hanya sesekali terdengar suara hewan malam dan derap kaki tikus di atap rumah panggung. Tapi bagi mereka, udara terasa tebal, berat dan menakutkan. Seperti malam itu meninggalkan bayangan tak terlihat yang terus mengawasi desa. Pak Surip menghela napas panjang, memandang Joko dan Mbok Minah. Aku rasa desa kita tidak akan pernah sama lagi, dan cerita ini akan menjadi peringatan bagi semua yang mendengar. Joko menoleh ke arah kamera imajiner, senyum tipis tapi tegang di wajahnya. Kalau kalian pernah dengar atau melihat hal aneh di kampung kalian, tulis di kolom komentar. Jangan sampai rahasia horor desa hilang begitu saja. Mbok Minah menambahkan dengan suara lirih tapi menohok. Harta dari jalan gelap selalu menyisakan penderitaan. Ingat, pilihan kita menentukan nasib kita. Pak Lurah menatap semua warga yang berkumpul, lalu menutup pertemuan malam itu dengan tegas. Jaga diri kalian, jaga kampung kita, dan jangan pernah coba-coba bermain dengan hal yang tidak dimengerti. Malam itu, desa kembali sunyi. Tapi setiap penduduk tahu satu hal, babi ngepet itu nyata dan siapapun bisa menjadi sasarannya. Di layar hati mereka semua, satu pesan tersisa. Jangan sekali-kali tergiur harta instan, jangan sekali-kali meremehkan legenda, karena malam bisa datang kapan saja dan teror bisa menunggu di halaman rumahmu sendiri. Kalau kalian pernah dengar atau melihat hal aneh di kampung kalian, tulis di kolom komentar. Jangan sampai rahasia horor desa hilang begitu saja. Nantikan kisah mencekam berikutnya hanya di Ruang Sunyi.